Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim wa rasulil azim, imamil mursalin wa khatamin nabiyyin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afiz alaina min fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifina bikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal karam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Mangga ikrar heura, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis sholihin. Nas'aluka al-ijabah syifaa min kulli wa hasil masyur. Thumma ila rujamil kubur minal mu'minin wa minal muslimin. Susan ila arwahi ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina. Summa ila arwahi jami masyayikhina asatidatina wa ulama'ina wa kullu man 'allamana fid din wa qara'udun wa nasarana fana. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin. Subhanallah adada ma khalaq, subhanallah mil'a ma khalaq, subhanallah adada ma fil ardi was sama, subhanallah mil'a ma fil ardi was sama, subhanallah adada ma ahsha kitabuh, subhanallah mil'a ma ahsha kitabuh, subhanallah adada kulli syai', subhanallah mil'a kulli syai'. Alhamdulillah adada ma khalaq, walhamdulillah mil'a ma khalaq, walhamdulillah adada ma fil ardi was sama, walhamdulillah mil'a ma fil ardi was sama, walhamdulillah adada ma ahsha kitabuh, walhamdulillah mil'a ma ahsha kitabuh, walhamdulillah adada kulli syai', walhamdulillah mil'a kulli syai'. Bismillahir khairil asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini, bismillahi ala ahli wa mali, bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Ajjaruka wa jalla thana'uka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut.
Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Amin. Alhamdulillah, enjing-enjing ieu orang masih dipasihan jatah yuswa nu wajib disyukuri, seepkeun jatah umur ku kegiatan nu bernilai ibadah. Amin ya robbal alamin. Ternyata jatah umur teh beuki ipis ya teh. Semakin dekat kepada ajal yang telah ditentukan. Malam Senin kemarin kita dikejutkan dengan tetangga yang mendadak meninggal, usianya baru 53 tahun. Sedang badminton, Pak. Bayangkan dah. Di badminton begitu seser kolepak di tengah lapang, Azrail ngejemput. Lumawi leres sahur Nabi kade. Urang ulah gaduh kebiasaan awon. Sabab jelema seueur nu bakal dicabut dina karesepna masing-masing. Matak mudah-mudahan orang sing janten ahli dzikir, amin. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nuju ibadah nu paling enteng nyaeta nuju dzikir. Matak saur Nabi la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakeun supaya mulut kita selalu basah dengan zikir menyebut asma Allah. Dan kita sudah punya zikir yang punya nilai tinggi, lebih baik daripada zikir siang malam, yaitu subhanallah adada maholak dan seterusnya. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir untuk bersama-sama melanjutkan kajian hadis Bukhari. Masih seputar jihad ini, ya, seputar jihad. Bab 9 ya, amal soleh sebelum berperang. Ini hebatnya orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini kalau dia meninggal dan sebelum dia berperang punya amal, misal rajin duha, rajin baca Quran, kemudian gugur di medan perang, maka setelah dia gugur, dia tercatat sebagai orang yang selalu duha terus. Itu penting, selalu baca Quran. Makanya betapa bahagianya atau untungnya orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan punya hati ingin berkontribusi membela agama Allah, ingin melestarikan kalimah tauhid la ilaha illallah. Anak incu, baraya, tatangga, hayang sadayana benar-benar akhir hayatnya mati syahid, dan dia terus melakukan kegiatan kajian istiqomah untuk mempertebal keimanan dan keyakinan, yaitu dengan kajian Al-Quran dan Sunnah diantaranya. Maka orang seperti ini masuk dalam kategori jihad fi sabilillah, yang apabila dia meninggal termasuk orang yang mati syahid. Allahumma barikli wa fima ba'dal maut. Nah itu salah satu, di samping jaminan tidak akan ada siksa kubur. Allah mau disiksa di kubur mati syahid. Da urang sadayana pasti maut atuh. Mending gaduh niat mati syahid atas. Kade ulah teu niat-niat acan mati syahid. Kudu ada. Dan orang yang betul-betul punya keinginan mati syahid, insyaallah akan kesampaian. Nanti ayatnya akan kita baca. Sebelumnya mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anil barra'i qala atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid faqala ya Rasulullah uqatilu au uslimu qala aslim summa qatil fa aslama
summa qatala faqutila. Faqala Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujira katsiran. Ya, Pak Ketua seperti biasa mengawali untuk menerjemahkan. Hadis 1216 diriwayatkan dari Al-Bara, dia berkata, ada seorang laki-laki bertopeng besi yang menemui Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, aku akan ikut berperang baru memeluk Islam. Rasulullah SAW bersabda, peluklah Islam terlebih dahulu, baru kau berperang. Iya. Maka dia masuk Islam dan meninggal dunia sebagai syahid. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amalnya sedikit tetapi dia diberi balasan yang sangat banyak. Ini orang yang beruntung. Jadi syarat untuk mati syahid itu yang pertama adalah iman dulu, Islam dulu. Walaupun sama-sama ikut berjuang, sama-sama berjuang melawan musuh, tetapi kalau belum masuk Islam tidak akan pernah mendapat nilai mati syahid. Jadi syarat pertama adalah iman dulu, Islam dulu. Dan ini sudah kita punya miliki. Modal itu iman dulu. Dan memang iman ini adalah pondasi untuk segala amal kebaikan. Makanya dikatakan amilus sholihat selalu setelah kata iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Mari kita pahami lagi tentang amal soleh. Apa yang disebut amal soleh? Amal perbuatan yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Rasul, Allah dan Rasulnya. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu kalau di sini demikian bukan hanya sholat. Kita menjadi pedagang, dalam urusan dagangnya benar-benar memperhatikan ramu-ramu agama, aturan yang tidak boleh curang, tidak boleh dusta. Nah itu amal soleh dagang. Bekerja sebagai pembantu saja sesuai dengan ketentuan agama, menjadi pembantu yang jujur, selama dia kerja itu walaupun upahnya sedikit, amal soleh dan pahalanya nanti akan besar. Nah itu. Tapi kalau melakukan sesuatu yang kelihatannya seperti ibadah tapi tidak disyariatkan, tidak akan jadi amal soleh. Seperti yang saya katakan, orang yang pada malam nisfu Sya'ban melakukan sholat berjamaah, sholat sunat 100 rakaat, tidak disyariatkan. Apa jadi amal soleh? Bukan amal soleh itu, amal salah itu, yang wajib kita larang. Jadi jangan dikira pekerjaan sholat itu akan baik semua. Sholat yang baik itu sholat yang betul-betul disyariatkan, dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kemarin saya mendapat undangan dari masyarakat desa kelahiran saya. Nama desanya Sirnajaya, Kecamatan Sukaraja, yang penduduknya satu desa itu hampir mencapai 11.000 orang. Terus 2 desa kan Pak. Dan termasuk Barkah karena desa itu selalu mengikuti apa yang telah diajarkan oleh sesepuh, termasuk diajarkan oleh bapak saya. Kemarin itu yang hadir 15 DKM. Kurang lebih ibu-ibu itu ada 700 yang tercatat, tambah bapak-bapak kurang lebih 900 orang. Semuanya ikut makan parasman Pak di kampung saya itu. Alhamdulillah. Saya berangkat dari sini 2:30 malemahan Pak. Sampai di sana pas jam 6 pagi sudah nyampe, alhamdulillah. Mulai pengajian saya dari jam 9 itu. Alhamdulillah. Nah, saya katakan bahwa syarat amal yang diterima Allah, perhatikan 3 pilar. 1, masalah kesucian akidah, keimanan, ketauhidan. Jangan cacat. Cacat sedikit saja iman sudah, nggak ada amal yang dinilai oleh Allah.
Yang kedua adalah harus benar. Benar dalam arti muwafaqatus syar'i, sesuai dengan apa yang diatur oleh agama, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang sangat menentukannya adalah niat yang ikhlas. Itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Tolong diingat selama ini. Nah, hadis ini menerangkan bahwa seseorang yang baru mau masuk Islam, dia bawa senjata, mau ikut berperang. Apa saya ini perang dulu atau Islam dulu? Kata Nabi, masuk Islam dulu. Kemudian berperang, dikersahkan ku Allah. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut ke medan perang. Dia pernah juga memukul musuh, tetapi dia menjadi orang yang menjadi korban gugur di medan perang. Bagaimana ini hukumnya? Nabi mengatakan, orang ini amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya baru sedikit tapi pahalanya besar sekali. Jadi walaupun dia belum banyak amal, justru dengan gugur di medan perang ini mendapat nilai yang cukup tinggi. Jadi di antara nilai tinggi yang Allah berikan kepada orang meninggal, kalau orang meninggal itu statusnya mati husnul khotimah, mati syahid. Ini target untuk seluruh jamaah LAR. Tapi dengan syarat jangan ada yang berniat berhenti ngaji, ya. Kita tidak akan berhenti ngaji sebelum kita meninggal dunia sampai akhir hayat, karena perintahnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tong liren ibadah salagi Ajrail dacan ngajemput mah. Naon we nu beribadah antawisna nu paling enteng saur Nabi nyaeta zikir. Ngabiasakeun berzikir berkesinambungan dengan punya kesadaran keimanan bahwa Allah selalu bersama kita. Allah itu jangan hanya dibawa waktu di masjid, Pak. Allah itu harus ikut bersama kita juga waktu kita piknik, betul kan? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jangan merasa kita jauh dari Allah waktu kita berwisata, bersama Allah. Ini alhamdulillah program DKM ini ada juga memakmurkan jamaah dengan diajak kegiatan untuk rekreasi. Ingat, nah itu waktu rekreasi itu harus sama keyakinan kita, diawasi oleh Allah seperti kita di dalam masjid ini. Nah itu yang diharapkan, sehingga kemanapun pergi peluang untuk maksiat tidak akan terjadi. Kemanapun pergi semangat ibadah tetap tinggi. Makanya kalau kita berwisata, jadikanlah wisata itu sebagai pengamalan apa yang disyariatkan. Sepanjang kita di perjalanan, sholat yang 4 rakaat dikosor saja, karena itu syariat yang diajarkan Rasulullah. Satu lagi yang tidak boleh kita lupa, dengan amila qalilan wa ujra katsiran, sekecil apapun amal baik jangan disepelekan. Jangan hanya antusias kepada yang wajib, pada yang sunat juga sama, cuman status saja sunat. Tapi itu syariat, bener, bener. Lagi ada yang sunat, yang mau jangan. Semangat untuk zikir pada sholat harus sama dengan semangat waktu takbiratul ihram. Yang ini belum merata pemahaman ini di kalangan muslimin. Mungkin masih ada nggak sepele kepada puasa Senin Kemis karena sunat. Kalaupun lah kita tidak mampu nggak apa-apa, jangankan yang sunat, yang wajib aja. Kalau tidak mampu nggak apa-apa, betul. Tapi jangan ada sifat menyepelekan. Dan itu salah satu penilaian dari Allah. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah takwa yang sungguhnya, itu adalah adanya penghargaan kepada setiap yang disyariatkan. Apa yang diperintahkan, apa dianjurkan, apa yang dilarang, itu betul-betul menjadi suatu yang dapat perhatian besar dari kita.
Seperti bapak dan ibu sekarang ada di masjid, tentu perasaannya berbeda dengan waktu ada di rumah sendiri. Paham? Kita sekarang berada di tempat yang sangat mulia, rumah Allah. Nah, ini dinilai oleh Allah itu. Allah tidak hanya melihat duduknya di masjid, tetapi yang dulu ila ma fi qulubikum. Allah melihat apa yang ada dalam hati kita, dalam benak kita. Baik. Ini dari hadis amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya saeutik ganjaran ageung, padahal cuma mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah senang itu. Dan kalau nanti karena ini amal ditimbang menjadi berat amal kita, maka harus tambah yakin bahwa orang yang wiridan dulu sabada sholat pasti sholatna ageung berat nilaina. Dalam anu teu dikir heula pasti kropos. Nah itu aja. Tolong diingat. Fadilah zikir pada sholat utamanya dua. Satu, kalau kita ikut sunnah Nabi zikir seperti itu, subhanallah 30 kali dan sebagainya, dosa kita habis. Yang kedua, dengan zikir itu sholat kita menjadi berat timbangannya. Dinten Jumaah, ayo jalmi sabar salih heula zikir. Sampai baca Fatihah 7 kali, surat Ikhlas 7 kali. Ada orang begitu salam langsung berdiri, Allahumma lantas jalan. Nilai Jumaahnya akan berbeda, Pak. Pasti berbeda, Pak. Dan ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Karena semua ibadah apapun akan menjadi tinggi nilainya kalau disertai banyak zikirnya. Itulah sebabnya saya membuat metode pengajian selalu zikir dulu. Hoyong ganjaranna berat, Pak. Pemberian ilmunya cuma sedikit, saya sendiri merasa ilmu yang Allah berikan sangat sedikit sekali, tapi ingin pahala yang besar. Ini dalilnya. Amila qalilan wa ujira katsiran. Itu harus menjadi keyakinan kita. Allah sanggup memberikan pahala yang besar walaupun amalnya sedikit. Itu. Maka saya ucapkan kepada yang telah empati kemarin, ada yang nitip untuk berapa, memang pulang kemarin itu dua maksud. Mengukuhkan rencana renovasi tempat wudhu di sana itu kemarin. Dan alhamdulillah rencana biayanya kurang lebih 60 juta. Masih jauh kepada sasaran. Baru terkumpul kurang lebih 25 juta kemarin. Alhamdulillah, doanya sajalah dari Al-Ar ini. Karena saya punya, bukan beban, punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan ayahanda ini, warisan dipun bapak. Kemarin sudah diselesaikan lantainya, alhamdulillah sudah tambah dengan karpet, tapi belum penuh seperti di sini. Masih, kemudian tempat duduknya masih mengkhawatirkan karena masih campur aduk dengan WC. Saya bilang tutup itu. Kalau saya kuasanya tutup aja, pindahkan ke tempat yang lain. Ya, baik. Alhamdulillah saya merasa kemarin terharu itu melihat jamaah di masjid penuh bersesak betul itu masih. Bayangkan ya, bapak-bapaknya ada, padahal itu acaranya acara muslimat, Pak. Acara kaum ibu, tetapi bapak-bapaknya dari kampung saya hadir di situ. Para ustadz dari 15 DKM hadir semua DKM-nya itu, alhamdulillah. Yang paling saya kaget, kok alhamdulillah semuanya dapat makan parasman, Pak. Uih ngajingjing keresek, usina uras, sarang itu tuh masakan kampung, kok. Ayah Bugis, ayah sopan sawu, macam-macam aja. Karena orang-orang itu pada ingin berinfak, bersedekah. Sampai saya nggak tahan meneteskan air mata. Oh, betapa kompaknya ini masyarakat, gotong royong, luar biasa. Cuman dibilang saya waktu pengajian bulan Mulud itu, Allah Maha Kaya, Allah Benghar, Maha Siapa, itu dirasakan oleh mereka. Mereka diberikan kemudahan-kemudahan dan semakin barakah. Semakin barakah.
Kita teruskan dengan hadis nomor bab 10. An Anas ibn Malik anna Ummar Rabi' bintal Bara wa hiya Ummu Harisah ibni Suraqah. Ini kalau ingat Suraqah, siapa yang tahu Suraqah? Adalah seorang musyrikin jahiliyah yang pernah mengejar Nabi waktu hijrah. Siapa namanya? Suraqah. Tapi budak nama jadi seorang muslim. Dan Suraqah sendiri kan masuk Islam. Karena tiap kudanya sudah mendekat, itu kudanya ambles pak kakinya. Ambles ke dalam pasir, padahal tanah sakit itu telasnya apa? Wis deket kan Nabi ambles sampai 3 kali udah dekat, dia itu berpikir kalau dapat memenggal Muhammad 1000 ontak malah 10.000 ontak di tangan selalu teka bita Pak. Tapi Allah yang punya kehendak, Suraqah gagal untuk memenggal, malah setelah ketiga kalinya dia kudanya ambles, dia minta tolong Nabi, tolong oleh Nabi. Suraqah, kamu tidak akan bisa menamatkan riwayat hidup saya. Saya di tangan Allah ini. Kamu lebih baik pulang aja ke sana. Nabi tahu dia akan membunuh Nabi. Nah, Suraqah nggak pulang, dia mundur ke belakang, balik lagi. Mau apa Suraqah? Karena mau pulang. Enggak, saya sekarang bertaubat, saya ampuni saya. Ya, saya ampuni. Lalu saya mau masuk Islam aja, udah. Makanya anaknya ini masuk Islam juga. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Nabi Allah. Ada ayat sirina geus iman. Lamun can iman mah bakal nyebut ya Muhammad. Jika Abu Jahal, ya mah ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya Rasulullah. Jadi orang-orang beriman manggil Nabi itu selalu dengan 2 kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ala tuhaddisuni an Harisah wa kana qutila yauma badrin ashabahu sahmun gorbun fa in kana fil jannah sabartu wa in kana ghairu dzalik ijtahadtu alaihi fil buka. Qala ya Harisah innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaki asyabal firdaus al a'la. Allah. Silahkan lanjutkan terjemahnya dulu. Biasanya mantan ketua ini yang membaca. Silakan. Bab 10. Terbunuh karena anak panah orang tak dikenal. Hadis 1217. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Ummu Ar-Rubaiyah binti Al-Bara, yaitu ibu dari Harisah bin Suraqah, datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, apakah engkau berkenan untuk menceritakan tentang Harisah? Dia terbunuh pada saat perang Badar. Dia terkena panah dari orang yang tidak dikenal. Jika dia berada di surga, maka aku dapat bersabar. Tetapi jika tidak, sepertinya aku benar-benar akan menangis untuk memohon. Rasulullah bersabda, wahai ibu Harisah, sesungguhnya di dalam surga terdapat banyak kubur, dan putramu berada di surga Firdaus sebagai surga yang ya, ini juga contoh seorang ibu tentunya tidak akan pernah luntur kasih sayang kepada anaknya, betul kan? Contoh di sini adalah ibu yang benar-benar mengharapkan supaya anaknya menjadi ahli surga, seperti Ummur Rabi bintil Bara. Namanya Ummur Rabi bintil Bara ini
adalah ibunya Harisah. Ibunya Harisah kehilangan anaknya itu Harisah, gugur waktu perang Badar. Berita kematiannya memang sudah sampai, tetapi dia itu meninggal tanpa dikenal siapa pembunuhnya. Apakah ini adalah panah nyasar atau sebagainya. Ibunya khawatir. Boa-boa ya teh. Kabaledog atanapi kasabat ku pedang babaturan. Kan kamu nggak mustahil dah. Perang itu kan perang tanding itu. Satu persatu. Dia minta pada Rasulullah SAW nanyakan, kenapa tak ada berita tentang wafatnya Harisah, gugurnya oleh siapa? Nah, karena gugurnya di badan perang, husnudon saja. Walaupun tidak tahu siapa pembunuhnya, tetap saja statusnya mati syahid. Nah, itu. Karena kalau mati syahid sudah, Ummu Harisah ini menerima dengan senang hati. Tapi kalau tidak jelas, dia katakan aku akan terus berusaha, nangis memohon supaya dia menjadi orang mati syahid. Itu maksudnya. Rek didoakan. Kemudian Rasulullah SAW dijawab, ya Ummu Harisah, inna jinanun fil jannah. Jangan khawatir, putra matos di surga. Udah mati syahid. Sesungguhnya anakmu itu terpanah, sekarang sudah diantarkan ke surga. Jadi panah yang mengantarkan ke surga. Inna benaki asobat firdaus al-a'la. Budak anjeun teh kena panah teh diantarkeun ke surga. Nah, jadi di sini ada dua pelajaran. Pertama, kepada anak jangan pernah luntur kasih sayang, dan doa yang paling penting, semoga anak kita menjadi ahli surga. Doakan. Salawasna Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nur. Itu untuk diri kita dan untuk keluarga kita itu. Jangan pernah mendoakan jelek. Yang paling penting targetnya adalah seluruh keturunan kita, anak cucu kita sehingga jadi ahli surga. Ini contoh dari sebuah hadis peristiwa yang dialami oleh Ummu Harisah ini. Contoh itu. Jadi contoh buat kita. Doakan barudak sing jadi ahli surga. Malah barudak orang sing punya nyali untuk sama-sama jihad bersama kita. Libatkan. Contoh kalau ada kegiatan DKM misal ngumpulkan dana yang sudah kita miliki, jangan serahkan sendiri, suruh anak kita nih, nah kamu harus ikut infak nih. Kasih contoh artos 1 juta teh Pak Adeng, 500 Pak Adeng, 300 ibuna, 200 putrana, jadi jumlahnya 1 juta, padahal ti Pak Adeng sadayana, tapi semua ikut terlibat. Coba biasakan begitu Pak, dalam rangka pendidikan ini, memberi contoh yang baik. Allahumma amin ya robbal. Atau bapak langsung semua, tapi atas nama seluruh keluarga, atas nama keluarga. Baik ya, semangat untuk mengharap surga ini harus menjadi semangat nomor 1 dibanding dengan semangat yang lain. Menomorsatukan semangat untuk jadi ahli surga. Inilah salah satu tugas orang tua. Allahumma amin ya robbal alamin. Kelihatannya sekarang semangatnya untuk supaya anak kerja dapat duit. Betul atau enggak? Betul atau benar? Betul? Betul atau benar? Semangat supaya anak mau dapat kerjaan, kurang dipikirin untuk dapat surga. Padahal kata Allah yang paling besar itu bukan yang kita kumpulkan. Tidak ada jaminan jadi pejabat masuk surga. Tidak ada jaminan orang kaya masuk surga. Tetapi yang dijamin masuk surga adalah iman dan amal. Benar? Benar? Maka ini Ummu Harisah benar-benar ini contoh yang sangat baik. Saya akan terus nangis, terus berdoa supaya anak saya menjadi ahli surga.
Dan ini harus kita jabarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara supaya anak kita menjadi surga. Ayo, bismillah. Kalau pada hari-hari yang lalu kita lalai, mari kita benar-benar, tentunya tidak usah dengan kasar, dengan cara halus. Ajak baik-baik anak kita untuk berbuat baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis nomor 11. An Abi Musa qala Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil magnam war-rajulu yuqatilu lidzikri war-rajulu yuqatilu liyura makanahu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Nu disebut fi sabilillah, anu sebut nu mati syahid dan kumaha. Apakah sudah pasti orang yang gugur di medan perang mati syahid? Belum tentu, sangat tergantung niat. Innama a'malu, makanya niat kita ini harus diluruskan lebih dulu dalam amal ini, termasuk dalam kegiatan pengajian ini. Maka kalau niatnya baik, semua niat baik dinilai oleh Allah. Misal kita kumpul di sini niatkan i'tikaf, dapat niat pahala i'tikaf. Niatkan silaturahmi untuk memperkokoh persaudaraan, dapat pahala silaturahmi. Niatkan talabul ilmi, dapat. Niatkan jihad lagi, dapat itu. Masya Allah. Niatkan syukur gini, syukuran terhadap nikmat, dapat pahala syukur. Ada yang untung sambil menyelam minum air maka besekan. Ya mah sama dengan sambil menyelam minum kopi. Kopi nage pakai susu deh. Nah, itu. Itu kata singkat kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal tergantung niat. Jadi satu amal dengan niat yang baik itu dapat nilai semuanya. Sekali ilit ke masjid ngandekulna hiji, pahalana sababaraha hiji. Pahala i'tikaf, pahala silaturahmi, pahala talabul, pahala syukuran Islam, pahala jihad lagi. Niatkan ini untuk melestarikan kalimat Allah. La ilaha kalimatullah yang ulya itu apa? Kalimat tauhid. Punya keyakinan hanya Allah berhak disembah, mengajak orang lain hanya menyembah Allah, itu saja target kita. Ajak ngadayu orang adu ke Allah. Karena dalam kesulitan kadang-kadang orang mencari perlindungan. Kalau tidak punya iman salah mencari perlindungan. Pun ampun kasangrumuhun, kabatara kabatari. Sampai orang dalam usaha mencari orang pinter. Akhirnya katipu kudukun, betul kan? Kita sudah punya keimanan, ketauhidan, la ilaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, tonggalir kasaha menta ka Allah. Saurna sampai ilallah ya ashkula ila nasmatak bismillah khairil asma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi ada bismillahil kafi bismillahil maafi. Bulatkan tekad seperti itu. Nah, kalimatullah yang mulia itu adalah la ilallah. Secara umum adalah ajaran Islam. Secara umum adalah ajaran Islam. Maka kajian kita ini termasuk li'ila'i kalimatillah. Baik. Ya. Nah, udah ada yang menerjemahkan ini belum? Belum. Ya orang luar biasa aja Pak Lubis. Nah. Bab 11 berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Hadis 12:18 diriwayatkan dari Abu Musa,
dia berkata, seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ada orang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, ada juga yang berperang untuk mendapatkan ketenaran, ada juga yang berperang agar kedudukannya diperhitungkan. Sebenarnya siapa yang berperang di jalan Allah? Rasulullah bersabda, orang yang berjihad di jalan Allah adalah dia yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi. Ya, jadi sekarang untuk kita niatkan kajian Al-Quran kita, kajian sunnah kita untuk melestarikan agama Allah, supaya jalmi benar ibadah ke Allah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini sudah termasuk jihad fi sabilillah. Semua dana yang dikorbankan untuk ini juga maka bernilai pengorbanan fi sabilillah. Pak Epul nyuguhan tamu di bumi sakelasna nukur hitung 10 tamu. Tapi lamun tamu nak saderek Pak Epul keluarga 70 kali lipat. Tapi Pak Epul memberi aku masar aku kanggo nu ngaos tiap rebo, tiap dinten Jumaah, tiap dinten Sabtu Ahad eta mah sagelasna 700 kali lipat. Eta bedana gusallah. Kembali kepada yang tadi, pahala yang sedikit, amal sedikit, pahala yang besar, tergantung niat, tergantung objek yang kita tuju. Ibu punya uang, ini ada saudara yang kehabisan ongkos, kasih, ya tak? Ibu sekarang tegak ongkos, sabaran lainnya 70. Kebetulan Pak Epul ngumumkan kadang dosan noese ke masjid supaya merenah sesuai dengan syariat. Ngiring nyumbang sarua sumbangan nama 50.000 kata tadi ngongkosan dulu 50 kadi 50 iya mah 700 kali lipat sebab nilainya fi sabilillah eta bentenat. Jadi amal itu sangat ditentukan dengan niat. Lebih penting lagi kita bantu akan lebih tinggi nilainya. Al-ujrah biqadril masaqah. Kesulitan ibadah, tapi kita bisa sabar dalam kesulitan, maka nilai ibadah yang dilakukan dengan menghadapi berbagai tantangan akan lebih tinggi lagi nilainya. Insya Allah Pak, seperti itu. Sekali lagi di sini ada yang mengatakan Rasulullah, ada orang ikut perang itu hanya untuk ghanimah. Nah, contohnya di sini di Al-Ar ada kebiasaan Jumat pertama ada Jumat berkah. Aya nu kadang ngahaja Jumat, ngan Jumat kahiji lah yang milu ngopi. Nah, ada itu. Karena saya dengar sendiri orangnya ngomong gitu. Jumat ka Jumat bade ke Al-Ar ya. Aya parasmanan. Allahu Akbar. Magna. Ada juga datang ke tol ke masjid nggak disebut jelema soleh. Ada tergantung itu. Tapi yang benar mah yang lillahi ta'ala, bukan cari kedudukan, bukan popularitas, tetapi semata-mata karena Allah. Maka ibu-ibu jangan kecil hati kalau pengajian kita tidak dipiralkan, tidak di syuting, tidak disebarluaskan, nggak apa-apa. Asal di syuting di langit aja lah, pokoknya mah dipiralkan di langit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Fisabilillah. Satu lagi bab ke-12 mandi setelah berperang. Ayo mah rada aneh. Anu maut gugur di medan perang mah teu kedah diibahkan. Kubur aja segala rupiahna. Teu kedah meleri kain kapan, pakaian apa adanya dia masukkan. Tapi upami orang salamet mah di dia mah kedah enggal ibak cenah ya. Da kesang menten. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yaumal khandaq wada'a silah wagtasala fa'atahu Jibril wa qad asaba ra'sahu al-gubbar faqala
wada'ta silah fa wallahi ma wada'tuhu. Faqala Rasulullah SAW fa aina qala hahuna wa auma'a ila Bani Quraidah. Qala fa kharaja ilaihim Rasulullah alaihi wasallam. Ya mada Aisyah riwayatnya ibu-ibu lah nerjemahkeunana. Hadis 1219 diriwayatkan dari Aisyah bahwa pada saat Rasulullah SAW kembali dari perang Khandaq, beliau meletakkan senjatanya dan beliau telah mandi. Lalu datanglah Jibril menemuinya dengan kepala yang masih berdebu. Lalu berkata, "Engkau telah meletakkan senjatamu, tetapi aku belum meletakkannya." Rasulullah SAW bersabda, "Mana lagi yang harus diperangi?" Jibril menunjuk ke arah Bani Quraisyah. Maka Rasulullah SAW pun mempersiapkan diri untuk memerangi mereka. Bani Quraidah itu adalah kelompok Yahudi di Madinah. Sebagaimana karakter Yahudi suka melanggar janji. Yang tadinya mau damai di belakang provokasi, gitu ya. Khianat, kudu ngiring perang malah dia bergabung dengan musuh. Persis seperti genjatan senjata di Gaza, kudu nama eureun tong ngabunuh ayeuna tos langkung 83 jalmi nu dibunuh. Maka harus segera Dewan Keamanan PBB menempatkan penjaga kedamaian di sana. Alhamdulillah Indonesia siap untuk ke sana kan. Malaysia juga sudah siap. Nah, ini karakter Yahudi ini. Nah, Rasulullah sabada perang Khandaq teh, nah, ibak da penuh ku debu. Balum perangna kan perang terbuka teh ya. Nggak ibak pedangna. Tos beres Rasulullah ibak, malaikat Jibril ngawartosan. Eta pedang tong disimpen wae. Enggak siap. Cuma kaula mah ya pedangna kan jadi malaikat Jibril juga seolah-olah bawa pedang itu. Kenapa tuh ada Bani Quraidah anu hianat yang harus segera diselesaikan. Artinya ini juga sunnah kalau kita mau melanjutkan peperangan sebaiknya dari perang 1 ke 2 itu juga ada jedah ibak heula. Dan memang ada sebuah hadis yang mengatakan tidak akan berkumpul debunya yang menempel kepada orang yang jihad fisabilillah, tidak akan kena debu jahanam. La yajamu warun fisabilillah wa dukhanu jahannam, hadisnya begitu. Sahajalmi antu tos kakebulan ku kebul di medan perang, artinya ikut ke lapangan, maka insya Allah debunya itu akan menjadi penangkal api neraka jahanam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya kalau jihad fisabilillah bentuknya seperti zikir bersama karena Allah, minta tolong pada Allah, ada yang sebut istighosah. Kalaulah orang yang kumpul di situ tidak semuanya aktif berzikir, maka tetap dapat jaminan la yasqa jalisuhum. Ngiring salib dalam riungan yang zikir khusus seperti itu mual cilaka asur Nabi. Jadi ini mengandung makna bahwa kebersamaan dengan orang-orang yang baik akan mendapat barakah, mendapat barakah. Isi kibung didinya, insya Allah terlindungi juga. Mudah-mudahan seluruh jamaah Al-Ard ada yang ikut ngaji, ada yang ikut menyiapkan air, ya. Tidak terlalu sering mendengarkan, tapi dia sibuk dengan konsumsi, sama insya Allah akan dapat pahala. Sampai di sini dulu. Silakan Pak. Kalau dilihat dari terjemahan hadis terakhir ini, disebutkan di situ bahwa beliau Rasulullah meletakkan senjata dan beliau telah mandi. Lalu datanglah Jibril menemuinya dengan kepala yang masih berdebu. Lalu berkata, "Kau telah meletakkan senjatamu, tetapi aku belum meletakkannya." Apakah itu pengertiannya bahwa Jibril pun ikut berperang? Ya, memang malaikat yang ikut bersama Nabi dalam berperang itu sama
kelihatan perlengkapannya seperti para sahabat. Karena Allah memberikan pertolongan itu supaya mentakut-takuti musuh. Tentunya senjata yang dibawa oleh malaikat berbeda dengan senjata yang kita bawa. Senjata para malaikat aja yang disediakan dari Allah semuanya juga, ya. Paham itu? Dan mungkin berbentuk manusia. Ya, karena malaikat itu bisa mansal putra mansal putri. Waktu sekelompok malaikat Jibril dengan malaikat Mikail datang kepada Nabi yang sedang berkumpul sahabat ngajarkan, datangnya seperti pemuda-pemuda ganteng semua. Dan Nabi sendiri memberitahu kalau malaikat datang dalam bentuk yang asli tak akan ada yang kuat. Nabi sendiri sampai dulu pingsan kalau melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Makanya hati-hati, karena mungkin saja kita juga akan bertemu dengan malaikat yang menyerupai manusia dalam rangka menguji seseorang. Itu pernah terjadi. Padahal itu sebenarnya bukan manusia, malaikat. Dan yang terakhir, dengan kata ini Nabi meletakkan senjata, bukan berarti berakhir perjuangan. Malaikat Jibril mengingatkan, fa'idza faragta fansab. Bila engkau selesai, siap lagi untuk menghadapi yang lain. Jadi tatkala kita rest dari suatu kegiatan, bukan untuk rest berkelanjutan, tetapi hanya sementara. Kita pulang sementara, besok niat kembali lagi ke masjid, gitu kan? Fa'idza faragta fansab. Dalam hati harus ada niat seperti itu. Terima kasih kepada seluruh jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak lupa mohon maaf atas segala khilaf. Ini bukan kesalahan saya, salah DKM masih mempercayai aki-aki seperti ini. Sudah semakin banyak yang hilaf, banyak kekurangan. Harap maklum, kita saling mendoakan saja akhir hayat semoga husnul khotimah. Bukan tidak menyadari, serba lupa, serba kurang, tapi punya target, mau kaliren aisan maut begitu. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga semuanya dengan kegiatan yang sederhana ini mendapat pahala yang berlipat ganda, barakah umurnya, barakah rezekinya, barakah keluarganya, selalu istiqomah, akhir hayatnya husnul khotimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.